bersama kami HLM Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Senang pada saat ini saya memiliki kesempatan yang indah di mana saya boleh bertemu dengan saudara-saudara semua. Walaupun saya tidak bisa memandang saudara-saudara dimanapun berada, tapi kesempatan yang baik pada saat ini di mana kita boleh berbagi nasihat firman Tuhan untuk rumah tangga kita. Menyadari pada zaman akhir ini ada banyak rumah tangga yang hancur berantakan. Padahal tidak demikian maksud awal daripada Allah membentuk lembaga rumah tangga. Allah mau kita semua bahagia. Dan pada saat ini saya rindu membagikan nasihat firman Tuhan yang sederhana. Mudah-mudahan boleh menolong masing-masing kita untuk memperbaiki kehidupan kita dari waktu ke waktu, sehingga kita merasakan surga kecil di atas muka bumi ini melalui rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan pada saat ini saya ingin bacakan dari Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepadan itu ialah sebanding, seimbang. Kalau mungkin kita bisa samakan seperti sebuah timbangan yang menggantung di kiri dan kanan, dia sama tingginya. Ya, tidak ada yang satu lebih naik atau satu lebih rendah, tetapi sama, seimbang. Nah, itu artinya adalah perempuan yang Tuhan ciptakan bagi pria diberikan kepada pria itu untuk menjadi pasangan yang sepadan, penolong. Ya, jadi bukan menjadi kepala atau menjadi budak daripada para pria atau para suami, tetapi penolong yang sepadan, yang boleh melengkapi kehidupan para pria. Kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Mungkin ada beberapa yang bertanya, mengapa Allah harus mengambil sebagai materi awal penciptaan Hawa itu dari tulang rusuk daripada Adam? Tidak dari tulang bagian kepala atau tulang di bagian kaki. Ternyata saudara-saudaraku yang kekasih, sesuai dengan maksud Tuhan. Ya, kalau misalnya diambil dari tulang kepala, tentu dia bisa saja menjadi lebih tinggi nanti posisinya dari laki-laki itu atau dari suami. Atau diambil dari tulang kaki, bisa saja dia menjadi lebih rendah daripada suami. Tetapi tidak demikian dengan maksud Allah. Suami tidak lebih hebat dari istri. Demikian juga istri tidak lebih hebat dari suami. Masing-masing sepadan. Saya suka untuk mengumpamakan pasangan suami istri ini seperti dua rel kereta api, ya, berdampingan tapi di posisi yang berbeda, tapi mereka bersama-sama, terus bersama-sama. Tidak bisa hanya satu rel, tentu kereta tidak bisa lewat. Demikian juga dengan laki-laki dan perempuan, atau ketika menikah menjadi suami dan istri, tetap berdampingan, sepadan. Nah, di dalam buku Roh Nubuat, Nyonya White menuliskan demikian di dalam buku Membina Keluarga Bahagia di halaman 16. Ikatan keluargalah ikatan yang paling rapat.
yang paling lemah lembut dan suci dari semua ikatan yang ada di dunia ini. Ikatan itu dimaksudkan supaya menjadi suatu berkat kepada umat manusia. Maka ikatan itu menjadi suatu berkat dimanapun sumpah pernikahan itu diadakan, dengan hikmatnya, dalam takut akan Allah dan dengan pertimbangan yang selayaknya untuk segala tugas kewajibannya. Kemudian, tiap-tiap rumah tangga harus menjadi tempat kasih diamalkan, satu tempat di mana para malaikat Allah berdiam, bekerja dengan kelembutan dan menaklukkan hati para bapak dan ibu serta anak-anak. Jadi di sini dikatakan yaitu bahwa di dalam keluarga lah ikatan yang paling rapat. Jadi tidak ada hubungan yang paling lebih istimewa dan lebih dekat satu sama lain kecuali keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan juga anak-anak. Di luar itu tidak penting, tetapi hubungan yang paling rapat adalah hubungan antara anggota keluarga itu sendiri. Nah, kemudian di buku yang sama, di Membina Keluarga Bahagia halaman 19 dan 20. Saya mau bacakan ini. Rumah dikatakan rumah tidak boleh kekurangan sinar matahari. Perasaan suasana rumah harus dipelihara selalu dalam hati anak-anak. Jadi suasana rumah perlu diperhatikan. Bagaimana suasana rumah itu dibuat bahagia, gembira, suara ibu yang riang, ya, suara ayah yang lembut, tidak ada amarah, tidak ada suara keras, tidak ada nada tinggi. Atmosfer rumah tangga diciptakan sedemikian rupa sehingga membuat anak-anak itu senang ada di dalam rumah itu. Kemudian supaya mereka boleh mengenang kembali rumah mereka ketika mereka masih anak-anak sebagai suatu tempat yang aman dan bahagia. Mungkin kita semua pernah atau sering mendengar istilah home sweet home. Apa yang dimaksudkan dengan home sweet home? Ya, rumah yang indah, rumah yang bahagia, rumah yang dirindukan, di mana ketika anak-anak keluar dari rumah ketika mereka sudah dewasa, mereka terkenang. Aduh, waktu saya dulu masih kecil, mamaku, papaku, ya, mereka sangat mengasihi aku. Sehingga ketika mereka telah dewasa keluar dari rumah, ada kerinduan yang ingin atau ada pengalaman yang rindu mereka alami kembali ketika mereka masih anak-anak. Tapi coba bayangkan, ketika mereka dulu sewaktu anak-anak tinggal di rumah orang tua, lalu selalu ada pertengkaran, setiap hari kena marah, setiap hari kena pukul, kena tegur, nada tinggi dikeluarkan, bentakan-bentakan dan lain sebagainya. Saya percaya tidak ada anak-anak yang merindukan untuk kembali ke rumah. Berarti tidak ada istilah yang namanya home sweet home. Nah, tentu kita tidak inginkan hal itu terjadi. Kita sering mendengar istilah home sweet home ini, yang rumah menyenangkan itu, dan tentu semua kita rindu memiliki home sweet home. Di mana anak-anak kita ketika mereka pergi, mereka rindu untuk kembali, ya, memiliki suasana yang dulu mereka alami. Nah, di dalam Membina Keluarga Bahagia di halaman 20, di halaman berikutnya, dikatakan demikian. Rumah harus menjadi tempat yang paling menarik bagi anak-anak dalam dunia ini. Dan kehadiran ibu harus menjadi penarikannya yang paling besar. Berarti ibu sangat berperan untuk membuat suasana rumah itu panas, dingin, hangat, gembira, susah, atau bagaimana? Kita berperan di situ. Dikatakan lebih lanjut, anak-anak mempunyai perasaan peka dan mengasihi secara alamiah. Tidak bisa mereka itu dipaksa, ya. Mereka memiliki sifat yang alamiah, katanya. Mudah mereka disenangkan dan hatinya gampang juga disusahkan.
Jadi kalau kita mengasihi mereka dengan kata-kata yang indah, ya, yang menegur jika salah dengan kata-kata yang baik, mereka senang. Tapi mereka juga di sisi lain bisa menjadi susah kalau kita sebagai orang tua tidak dengan baik mendidik mereka. Nah, oleh disiplin yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kasih sayang, ibu-ibu boleh merangkul anak-anak ke dalam hatinya. Jadi sebenarnya tidak sulit, bukan? Bagaimana kita boleh merangkul anak-anak kita sehingga dekat di hati kita? Yaitu dengan kata-kata yang baik, perlakuan yang penuh kasih sayang, sehingga mereka merasa nyaman ada di dalam rumah bersama kita sebagai orang tua. Nah, bagaimana home sweet home itu bisa terjadi? Di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 22, saya rindu untuk membacakannya bagi kita pada saat ini. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini luar biasa. Nasihat kepada kita sebagai istri, bagaimana kita harus tunduk dan hormat kepada suami. Bukan takut, ya, itu berbeda. Tetapi hormat. Sebagaimana suami dikatakan imam di dalam keluarga. Seperti Yesus adalah kepala di dalam jemaat. Demikian kita harus bersikap kepada suami. Tapi tidak berhenti sampai di situ firman Tuhan. Ada juga nasihat untuk para suami. Terdapat di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ada bagian-bagiannya nasihat bagi kita apa yang harus kita lakukan. Kepada istri, mari kita tunduk, mari kita hormat kepada suami. Kepada suami, mari kasihilah istrimu. Sehingga dengan demikian, tidak ada istri yang coba melawan kepada suami. Dan juga kepada suami, tidak akan ada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga terjadi KDRT. Kalau itu di Indonesia sering disebutkan, ya, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada hal yang demikian. Semuanya hanyalah sukacita. Jika suami melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan, maka dengan demikian pastikan keluarga kita akan bahagia. Kalau kita boleh mengikuti semuanya ini, walaupun mungkin itu tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita pasti boleh melakukannya. Sebagaimana jika sebuah rumah tangga dibentuk, tentu berangkat atau didasari oleh saling mengasihi. Dan ketika rumah tangga dibentuk dengan rasa kasih, saya percaya jika kita melakukan tugas kita dengan baik sebagai istri, sebagai suami, kemudian nanti lahirlah anak-anak. Anak-anak juga dianjurkan supaya hormat kepada orang tua. Kita tentu bisa bayangkan rumah tangga yang berjalan ini pasti akan menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian home sweet home ini boleh menjadi milik kita juga, ya. Dengan demikian siapapun yang melihat rumah tangga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, mereka rindu dan mereka ingin menjadi seperti rumah tangga yang kita nikmati karena kita telah melakukan tugas kita dengan baik. Nah, biarlah nasihat yang sederhana pada saat ini boleh menolong kita. Kita percaya jika kita mau, Tuhan akan memberikan kesanggupan. Dengan rendah hati kita minta pertolongan Tuhan sehingga istri, suami, anak-anak semua melakukan tugasnya dengan baik. Dengan demikian rumah tangga bahagia atau home sweet home akan menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati kita.